atas kesempatannya. Senang sekali gitu kami bisa mendapatkan kesempatan untuk mengobrol langsung gitu dengan Presiden Direktur dari Innovindo. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Nah, sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa Polban. Saya ada Aulia Zafira. Saya Selvira Jika Apipa. Saya Indri Yolanda. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu juga boleh kita masuk ke pertanyaan pertama aja. Kenalkan dulu bapaknya, sama ceritakan gitu bagaimana usahanya, tipe usahanya apa, sama menjalankan bisnisnya tuh dari kapan gitu. Baik, perkenalkan saya Novi Setia Novian. Untuk perusahaan Innovindo ini kita berdiri tahun 2011 dan bergerak di bidang jasa teknologi informasi, khususnya di jasa pembuatan website. Meskipun pada perjalanannya kita tidak hanya website yang di-develop, tapi juga aplikasi Android, iOS, iPhone ya. Dan aplikasi yang kita buat ini custom. Jadi kita nggak jual produk jadi. Dan dalam 5 tahun ke belakang kita intens kerjasama itu dengan dunia pendidikan, langsung dengan Kemdikbud, Dirjen Vokasi. Jadi kita memegang kerjasama dengan SMK jurusan LPL ya, di berbagai daerah seluruh Indonesia, karena mitra kita SMK ini ada di Bengkulu, Sumatera, ya kan? Kemudian Kalimantan dan lain-lain. Jadi kita ada kelas industri di sana. Nah, kemudian untuk Innovindo sendiri per 2018 kita menjadi holding company dengan tetap ada brand Innovindo-nya, ada proyek yang kerjakan, dan ada anak-anak perusahaan lain. Nah, anak perusahaan lain itu berupa CV dan PT juga. Ada PT Fatforce, itu khusus di develop iOS, aplikasi iPhone, kantornya di Cileunyi. Kemudian ada CV Alpha Project, itu di bidang animasi 3D, perfilman, dan kantornya di Ciwidey. Kemudian ada kantor Inspira Mulia. Kalau CV Inspira Mulia itu di bidang security system, CCTV, lain-lain. Kantornya yang seberang. Yang seberang tepat yang kantor ini kan Innovindo juga. Yang sebelahnya itu ada kantor CV Inspira Mulia. Gitu. Kalau untuk Innovindo sendiri kantornya hari ini ada di Bandung dan di Kuningan. Di Kuningan ada anak perusahaan juga, CV NOS, itu bergerak di jasa pembuatan website, tapi beda segmen dengan Innovindo. Kalau Innovindo itu middle up, jadi untuk corporate. Sementara kalau NOS itu websitenya untuk UKM. Boleh mungkin Pak diceritakan sedikit gitu ya pengalaman Bapak mulai dari pertama kali merintis bisnis gitu ya Pak, hingga bisa sukses seperti ini. Yang pasti tidak ada yang instan ya. Nah, kalau saya sendiri mulai dari nol ya, masuk ke dunia bisnis itu tidak melanjutkan usaha orang tua ataupun mendapatkan warisan gitu ya. Lebih ke merintis sendiri, dan ini saya mulai serius membangun bisnis tahun 2009 saat saya pertama kali ke Bandung untuk kuliah saat itu. Jadi 2009 itu saya masuk kuliah, ngambil jurusan informatika. Saya jualan keripik di kampus sebagai mahasiswa, jualan pulsa juga. Saat liburan kuliah saya jualan kaki lima di pasar, jadi ngampar terpal tuh, jualan baju, jualan sepatu gitu kan dari Cibaduyut. Nah, itu kan saya ngambil dulu konsinyasi, kita bagi hasil dengan tokonya gitu. Jadi minim modal uang saat itu, nah, cuman full modal keberanian saja. Kan yang namanya modal bukan cuma uang ya. Nah, kemudian beberapa satu tahun kemudian baru melihat peluang di IT, mulailah merintis Innovindo ini tahun 2011. 2011 itu saya merintis Innovindo, tidak ada kantor, hanya mengumpulkan teman-teman yang ahli di bidangnya masing-masing. Dan meskipun saya jurusan pemrograman, ternyata saya bukan ahlinya di sana. Akhirnya ngumpulin orang-orang yang bidang pemrograman. Saya jadi leadernya, saya cari proyekan, bagi hasil. Baru 1 tahun pertama kita mulai ada hasil, dan mulai sewa ruko. Saat itu di daerah Buah Batu juga, cuman bentuknya memang di ruko gitu ya saat itu kantornya. Itu kantor pertama kita, nyatu dengan laundry gitu kan. Bukan laundry juga saat itu. Nyatu dengan counter, karena sekalian buat counter. Kan kalau jasa IT kan udah setiap orang datang ya, jadi sambil ngisi ruko, sambil buka laundry,
sambil berkonter. Alhamdulillah dengan konsisten dan komitmen pada bisnis yang dikelola, yang tadinya karyawan hanya digaji per proyek, ya mulailah kita berani gaji mereka per bulan, dan mereka standby di kantor dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, gaji pokok kita kasih, dan itu pun kita juga tidak selamanya penghasilan bagus ya, ada naik turunnya, cuman kita konsisten evaluasi. Jadi ketika kita menemukan stagnan, ya, kemudian bisnis turun, yang kita lakukan adalah mengevaluasi bisnisnya. Nah, tahun 2015 kita kantor di Suropati Core, kemudian 2018 kantor kita di Pascal Hyper Square. Nah, atasnya kantor, bawahnya kita bikin restoran. Itu punya bapak juga. Kerjasama. Kemudian pandemi kita tidak boleh ada operasional sama sekali, jadi harus tutup semua kan. Pindah ke sini tuh kita beli aset. Jadi meskipun di persawahan, tapi alhamdulillah kita di sini ada beberapa aset. Nah, setelah pandemi berlalu, tadinya kita mau beralih lagi ke kota, cuma ternyata karyawan sudah nyamannya di sini. Kesimpulannya ternyata kantor IT itu tidak harus di pusat kota. Jadi saat ini untuk bisnis tuh lokasi bukan lagi hal yang Jadi prioritas. Ya mungkin ada bisnis-bisnis tertentu. Cuma kalau untuk kami ternyata kita punya calon klien atau klien pun itu tidak harus datang langsung ke kantor. Karyawannya ada berapa? Kalau tim di atas 100. Cuma tersebar itu ya. Iya. Nah, mungkin dari cerita yang telah Bapak sampaikan, apa sih gitu yang mendorong Bapak itu sehingga memutuskan untuk menjadi entrepreneur sebagai jalur karir Bapak sampai saat ini? Baik, yang pertama memang tidak ada dalam kamus cita-cita kecil ya saya jadi pengusaha, karena cita-cita kecil kan jadi PNS ya. Ketika saya dinyatakan tidak lulus, saya ambil kuliah saat itu jurusan IT karena saya senang komputer, bukan karena saya senang bikin program, senang main komputer aja, scrolling medsos, gitu kan ya, internet. Cuma ternyata pas masuk jurusan informatika, ya saya harus belajar coding ya, itu tidak sesuai dengan minat sebetulnya. Itu karena harusnya lulusan menjadi programmer, wah saya mikir nih, nggak mungkin jadi programmer. Dari saat kuliah itu makanya ngambil peluang apa nih saya positioningnya di mana gitu. Ya, maka pada saat itu mulailah kepikiran berusaha. Ketika saya jadi pengusaha dan kemudian perusahaan ini bisa besar, punya banyak karyawan, yang kita nafkahi kan nantinya bukan cuma keluarga sendiri, tapi juga keluarga karyawan. Nah, ketika kita melakukan memberikan kebahagiaan bagi orang lain, kan kitanya sendiri juga jauh lebih bahagia. Bukan berarti tanpa tantangan, justru tantangannya jauh lebih besar karena kita sendiri yang menggaji, artinya kan tergantung dari kita, dan kalau tidak ada pengawasan sementara controlling dirinya kurang, maka itu akan bisa menjadi bumerang juga buat kita. Cuma saya melihat sisi lainnya saja, saya lebih bisa bebas waktu, mengatur waktu saya lebih senang ya. Dan saya ketika sudah memutuskan sesuatu, saya komitmen. Ini sebetulnya dalam bisnis itu adalah komitmen dan konsisten. Dua itu aja, tidak cukup hanya semangat di awal. Kita semangat memulai bisnis, tapi hanya di awal saja nggak akan jadi. Di talking, manis kami. Karena hal ini yang dipentingkan bagi seorang profesional, baik itu calon karyawan maupun calon pengusaha, adalah soft skill. Bagaimana bisa bicara, komunikasi dengan orang lain, meyakinkan orang, mampu mengaruhi orang lain, itu adalah soft skill, dan kemampuan ini yang jarang diajarkan di kampus. Kalau misalnya tadi kan menurut Bapak bisnisnya udah selama 13 tahun lebih mengajar. Nah, pasti ada tantangan, jatuh bangun gitu. Nah, bagaimana cara Bapak menghadapi kegagalan tersebut, dan bagaimana cara Bapak untuk bangkit kembali sampai dengan sekarang itu bisa sukses gitu dari kegagalan tersebut? Tapi yang menjadi prinsip saya adalah, saya bisnis itu bukan cuma sekedar untuk mendapatkan profit secara duniawi. Saya sedang berbisnis dengan Allah. Jadi ketika ada transaksi dan transaksi itu rugi, atau misalnya ada pihak yang dengan sengaja menipu kami, gitu ya, pada syariatnya, oke, kita rugi secara materi,
Tapi ketika kita niatkan dalam hati kita berbisnis dengan Allah, ketika di TV ya udah itu urusannya dengan Tuhan ya. Gitu. Jadi tidak pernah ada kata lagi kalau menurut saya bisnis ketika kita niatkan bisnisnya bersama Allah, karena bisnis dengan Allah itu tidak ada yang mungkin. Berarti alhamdulillah juga mungkin berkat komitmen Bapak ini PT pertama yang dibangun juga berarti Iya, ya sama betul. Bapak Saya PT Innovindo pertahankan dan langsung iya saya bertahan. masih terjun langsung juga karena ada beberapa perusahaan lain, ada properti, ada PT Dirgantara Perkasa Properti itu udah diserahkan orang lain yang megang, saya bisa saja. Ada PT-PT yang lain gitu ya, itu saya tidak terlibat langsung, saya hanya investasi saja. Tetapi Innovindo ini karena Innovindo yang pertama saya rintis, sampai sekarang saya masih terlibat langsung. Mungkin lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak. Bagaimana Bapak menjaga semangat dan motivasi yang tinggi gitu dalam menghadapi tantangan, tekanan yang terjadi dalam dunia bisnis? Kembali ke niat kita bisnis untuk apa? Apakah hanya untuk kantong kita saja atau untuk orang lain? Jadi ketika bisnis saya stagnan, yang saya pikirkan bukan lagi saya khawatir gak bisa makan, gitu. Tapi bagaimana nih orang-orang yang ada dalam perusahaan ini, SDM-nya, ya, lebih ke mereka yang saya pikirkan. Karena kan ketika gajian pun ya, masanya gajian, masanya THR, yang kita prioritaskan adalah, yang saya prioritaskan adalah karyawan dulu. Nah, jadi ketika stagnan, masa sih manfaat kita berhenti bermanfaat? Pernah nggak mungkin Bapak ada suatu momen gitu yang bikin, aduh kenapa gitu, mungkin saat ini tuh masih ada kurang semangatnya ada gitu, aja, yang ada aja. nggak seperti Ada biasa. aja. Ya, makanya ketika sedang kurang semangat tuh lingkungan itu sangat berpengaruh. Jadi saya selalu ketika sedang semangat, wah saya sedang mana nih, ya, saya samperin gitu. Kalau perlu me time. Self rewardnya gitu ya buat menghargai diri sendiri. Jadi saya kadang beli sesuatu yang saya inginkan, ya, itu self reward tapi tidak berlebihan. Gitu. Oke, selanjutnya mungkin tadi udah disebutkan juga kunci kesuksesan dalam bisnis Bapak itu niat, komitmen, konsisten, dan ada juga buat orang lainnya gitu ya, niat, iya. Iya, bersama. Nah mungkin ada nggak moto gitu yang Bapak pegang selama berbisnis ini sampai bisa tahan gitu dalam jangka panjang? Sebenarnya bukan cuma dalam berbisnis, tapi dalam kehidupan kita. Ya. Ada 3 hal dalam prinsip saya adalah setiap tempat adalah kelas, setiap orang adalah guru, dan setiap kejadian itu adalah ilmu. Jadi bukan cuma ada yang ada di buku saja, tapi setiap kejadian yang menyenangkan, kejadian pahit itu adalah ilmu. Sangat bermanfaat juga bagi kita ya motonya. Terima kasih Bapak telah menyampaikan. Setiap tempat adalah kelas, Iya. setiap orang adalah guru, setiap kejadian adalah ilmu. Oh, iya. Insya Allah. Insya Allah. Keren banget sih Pak ini motonya, hebat. Kita belajar juga. Bisa diterapkan juga seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kita ke pertanyaan terakhir. Adakah nasihat gitu atau pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kita yang ingin mengikuti jejak Bapak untuk menjadi entrepreneur yang sukses? Ya, jangan malu memulai dari hal yang kecil. Ya, apalagi kalau kita orang kecil. Ya, jangan pernah mempersalahkan takdir kita lahir dari keluarga yang miskin, karena kita lahir miskin bukan salah kita. Tapi kalau kita mati masih dalam keadaan miskin, itu adalah kesalahan terbesar kita. Ya, jadi teman-teman kalau mau mulai bisnis, mulai dulu dari hal-hal yang memang teman-teman bisa lakukan saat ini juga, tidak harus menunggu sempurna dulu untuk memulai. Ya, tapi dengan memulai, maka insya Allah semuanya akan lebih sempurna. Kemudian lakukan hal-hal kecil itu dengan cinta yang besar, ya maka akan berbuah hal yang besar juga. Gitu ya. Jadi tidak apa-apa kita hari ini memulai dengan usaha jadi pedagang kaki lima, tapi pastikan kita punya impian dan mewujudkan untuk menjadi seorang pengusaha bintang 5.